أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk terus berthalabul ilmi di akhir bulan Sya'ban ya. Tinggal beberapa hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat hingga ibadah kita di bulan Ramadan semaksimal mungkin bisa terlaksana. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menerima wahyu Al-Quranul Karim kemudian menyampaikannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam golongan umatnya dan mudah-mudahan Rasulullah SAW menyambut kita dengan bahagia nanti di akhirat insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini insya Allah surat yang akan kita tadabburi sama-sama surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah ya. Berangkat dari kenyataan begitu ya. Berangkat dari realita bahwa setiap kita pasti punya masalah dalam hidupnya begitu. Setiap kita pasti punya kesulitan. Setiap kita pasti punya problematika dan apapun problemanya Allah Subhanahu wa taala pasti yang telah mengizinkan semua itu terjadi. Saya yakin sepertinya begitu ya. Kecuali kalau orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang hidupnya tidak pernah mengalami masalah. Atau boleh ngacung mungkin Bapak Ibu yang tidak punya masalah dalam hidupnya, mangga boleh mengangkat tangan begitu ya, biar biar kita mendapat inspirasi begitu. Apa sih tipsnya sehingga nggak punya masalah dalam hidupnya begitu? Nggak ada kayaknya Pak Ustadz. Nggak ada ya? Ada Pak. Semua punya masalah berarti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya yakin juga demikian begitu, karena jangankan kita begitu ya, bahkan Rasulullah SAW sekalipun beliau ada gitu masalah dalam hidupnya, padahal beliau ibadahnya jauh lebih sempurna dari kita, akhlaknya juga jauh lebih mulia dari kita, tapi beliau juga menghadapi berbagai masalah ya, baik itu masalah di keluarganya sendiri, ada menantunya misalnya yang belum masuk Islam saat itu, sampai akhirnya memang masuk Islam. Bahkan menantunya pernah ikut dalam perang Badar ya, di barisan orang-orang musyrik. Atau masalah keluarganya atau keluarga besarnya, pamannya begitu, Abu Lahab yang memusuhi Rasulullah, atau Abu Talib yang sayang ke Rasulullah tapi tidak seagama begitu ya, tidak seakidah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keinginan besar dari Rasulullah supaya pamannya selain mendukung juga ikut bersyahadat. Atau masalah-masalah eksternal di luar, masalah Abu Jahal yang memusuhi, masalah dan seterusnya begitu. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita merasa tenang, atau salah satu yang membuat kita merasa tenang, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditampilkan saja atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra.
inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, kata Allah, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, yang menarik dari ayat ini, tentu semuanya menarik ya, ayat-ayat Al-Quran. Yang menarik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata penghubung ma'a, yang artinya bersama. Jadi, janjinya dari Allah, kesulitan dan kemudahan itu bersama, ya, turunnya bersama, turunnya bareng-bareng, bukan setelah, begitu ya, bukan ba'da. Kalau setelah, bahasa Arabnya ba'da. Jadi janjinya bukan fa inna ba'dal usri yusra, inna ba'dal usri yusra. Janji dari Allahnya tidak demikian. Janji dari Allahnya, bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, begitu. Nah, di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa kesulitan dan kemudahan itu bareng, bersama-sama. Tapi di sisi yang lain, ini kan dari sisi Allahnya, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bersama. Tapi di sisi kita, manusia, seringkali kita yang merasakan bahwa kemudahan itu setelah kesulitan, begitu ya. Jadi kalau kita ada istilah bagaimana? Habis gelap, terbitlah gelap lagi, terbitlah gelap lagi, gitu. Gitu. Kira kapan gitu Allah kasih kemudahannya? Habis sulit, sulit lagi, malah makin sulit, makin sulit, makin sulit, begitu. Janji dari Allahnya bersama, tapi seringkali realita yang kita rasa setelah, begitu. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Boleh dilanjut ke slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika ayat ini turun dalam riwayat Al-Hakim, ya, para sahabat menceritakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farhan masrura. Rasulullah keluar ketemu dengan para sahabat, ya, keluar dari rumahnya dalam keadaan farahan masrura, bahagia, ceria, wa huwa yadhak, bahkan sampai tertawa, begitu. Sampai tertawa. Artinya kalau Nabi merespon, berinteraksi dengan ayat ini dengan kebahagiaan, tentu kita juga mestinya berbahagia ketika mendengarkan ayat ini. Farihan masruran wa huwa yadhak, dan Rasulullah tertawa. Kemudian Rasulullah bersabda, wa yaqul abshiru, kata Nabi, bergembiralah kalian semua. Atakumul yusru, telah datang kemudahan untuk kalian. Lan yaghliba usrun yusrain, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ini menarik untuk kita telaah, ya, kita tadabburi. Jadi ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ditafsirkan oleh Rasulullah, satu kesulitan tidak bisa melawan dua kemudahan. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini bukan mengulang, begitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bukan pengulangan biasa. Karena Rasulullah ketika menafsirkannya, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan.
para ahli bahasa akhirnya kemudian menjelaskan. Kata pakar tata bahasa begini, kalau ada alif lam al, ya, ada alif lam sebelum kata benda, maka kata benda tersebut definitif. Ya. Dimanapun suara saya kurang jelas. Ini ada yang bocor Pak Ustadz kayaknya. Jelas Ya. Pak Ustadz, jelas, cuman ada yang bocor. Bocor mungkin. Bocor gimana maksudnya? Ada suara anak-anak. Ada suara. Tapi Oh, Pak Ustadz jelas sekali. siap. Ya, memang di rumah lagi pada belum tidur ini. Siap. Iya Pak. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tata bahasa Arab ya, kalau ada alif lam maka bendanya itu definitif. Dimanapun kata benda itu berada dalam kalimat ya, dalam paragraf begitu, dalam sebuah paragraf, maka benda yang dimaksud itu sama. Barang atau sesuatu yang dimaksudnya itu sama. Misal begini, kalau dalam bahasa Inggris mungkin alif lam atau al itu the, mungkin begitu ya. The book is read. Terus ada kalimat di paragraf berikutnya ada lagi kata the book is sangat bermanfaat. Bahasa Inggrisnya begitu ya. Bukunya sangat bermanfaat. The book yang ada di paragraf 1 dengan the book yang ada di paragraf 2, bendanya sudah definitif sehingga orang ketika membaca ini barang yang sama, benda yang sama. Nah, dalam bahasa Arab kalau diawali dengan alif lam. Nah, kalau tidak diawali dengan alif lam dan diakhiri dengan tanwin, nah ini tidak definitif. Misal begini, meja bahasa Arabnya maktab. Kalau mejanya definitif, al-maktabu. Jadi kalau ada kata al-maktabu, kita sudah sama-sama sepakat nih, meja mana yang sedang dibicarakan. Sehingga di kalimat manapun, kalau ada kata al-maktabu, kita sudah sama-sama tahu ya, barangnya itu juga gitu, nggak ganti dengan barang yang lain. Tapi kalau mejanya pakai tanwin, tidak pakai alif lam di depan, maktabun gitu. Terjemahan bahasa Indonesianya sama, al-maktabu meja, maktabun juga meja begitu. Tapi kalau pakai tanwin, saya dan audiens itu masih belum sepakat. Boleh jadi meja yang dimaksud itu berbeda begitu. Maktabun yang ada di kata pertama dengan maktabun yang ada di kata kedua itu beda. Nah, kita coba sekarang terapkan ke surat Al-Insyirah tadi. Kesulitan di ayat Al-Insyirah ini, di surat Al-Insyirah itu Allah menggunakan alif lam. Ya, Allah menggunakan alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya, kesulitan yang ada di ayat 5 adalah kesulitan yang sama yang ada di ayat 6. Karena kesulitannya menggunakan alif lam. Al-usri, al-usri. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri. Ada alif lam di situ. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kemudahan, Allah tidak pakai alif lam. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Maka yusron yang ada di ayat 5 berbeda dengan yusron yang ada di ayat 6. Al-usri yang ada di ayat 5
sama dengan al-usri yang ada di ayat 6. Nah, ini hanya bisa difahami kalau kita sedikit belajar bahasa Arab. Ternyata ini bukan pengulangan begitu, tapi yang dijelaskan oleh Rasulullah di hadis ini, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena yusron yang ada di ayat 5 berbeda dengan yusron yang ada di ayat ke-6. Setiap Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kesulitan, bersama dengannya Allah juga turunkan dua kemudahan yang berbeda kemudahannya. Mengapit kesulitan dengan dua kemudahan. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya adalah ketika janji Allah itu setiap kesulitan selalu bersama dengan dua kemudahan dan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan, kenapa realita yang sering kita rasakan, pertama, kesulitan atau kemudahan itu datangnya setelah kesulitan, begitu ya, habis gelap terbitlah terang. Yang kedua, rasa-rasanya kadang lebih sering sulitnya daripada mudahnya. Kok kayaknya lebih banyak susahnya nih daripada mudahnya. Padahal janji dari sudahlah, jangan curhat di sini ya. Pokoknya begitu ya. Mungkin kayaknya sama begitu ya. Perasaan kita rasanya sama. Janji dari Allahnya fa inna ma'al usri yusra. Janji dari Rasulullahnya lan yaghliba usrun yusrain. Tapi kenapa realita yang sering kita rasakan kok kita yakin yang salah bukan Al-Qur'an. Kita sepakat bahwa janji Rasulullah juga tidak pernah meleset. Berarti jangan-jangan ada sesuatu di kita yang syarat untuk terpenuhi janjinya itu belum cukup begitu ya, belum cukup. Nah, ini mungkin latar belakang kita mengangkat tema tadabbur surat Al-Insyirah ya, menggapai janji dari Allah Subhanahu wa taala, menggali rahasia dua kemudahan dalam satu kesulitan di dalam surat Al-Insyirah. Mangga kita lanjut ke slide yang berikutnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita kasih judul saja. Surat Al-Insyirah ini adalah surat yang membongkar rahasia dua kemudahan dan satu kesulitan. Kalau saya boleh minta izin mungkin begitu ya. Yang di flyer memang ayat 5 sampai 8. Tapi kalau diizinkan kita sekaligus sajalah dari ayat 1 sampai 8 begitu ya. Mudah-mudahan pahalanya juga semakin bertambah. Ya. Tentunya. Siap atau kalau setuju. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Slide yang berikutnya. Kita mencoba merangkum dulu, kita wrap up dulu begitu ya, poin-poinnya sebelum nanti kita masuk ke ayat Al-Qur'annya. Mudah-mudahan dari poin-poin ini lebih masuk nanti ke ayat-ayat Al-Qur'annya. Ada 5 poin yang bisa kita simpulkan insya Allah dari tadabbur surat Al-Insyirah. Ketika inti dari surat Al-Insyirah itu tentang rahasia dua kemudahan bersama satu kesulitan, maka ayat 1 sampai ayat 8 adalah kiat-kiatnya dari Allah, dari Al-Quran, atau syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sehingga dua kemudahan itu Allah berikan. Ya, ada harga ternyata yang harus dibayar untuk mendapatkan janji tadi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa saja kiat-kiatnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya? Ada 5. Nah, tampilkan saja semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketenangan batin. Yang kedua, meminimalisir kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang ketiga,
menjaga reputasi, nama baik, track record, rekam jejak. Yang keempat, keteraturan dalam ritme aktivitas kita dan fokus. Yang terakhir, sandaran spiritual. Ini kandungan dari surat Al-Insyirah, begitu ya. Sebelum kita masuk ke ayatnya, mudah-mudahan poin-poin ini kita pahami. Nanti kita, ini sebetulnya ayatnya dulu, kesimpulannya ini, begitu ya. Jadi kita pakai metode apa istilahnya? Dari kesimpulan baru ke penjabaran, begitu ya. Deduktif atau induktif. Begitulah pokoknya ya. Kesimpulannya, tadabbur dari surat Al-Insyirah itu 5 hal. Ketenangan batin, meminimalisir kesalahan, menjaga reputasi dan nama baik, menjaga keteraturan aktivitas, ritmenya teratur dan fokus, dan yang terakhir, sandaran spiritual. Tentang ketenangan batin, apa ayat yang terkait? Dan kenapa ketenangan batin itu menjadi poin pertama meraih 2 kemudahan dalam 1 kesulitan. Boleh dilanjut ke slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Jadi sebelum fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, diawali dengan alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Artinya apa? Ketenangan batin, kedamaian jiwa, ketentraman hati, ketika menghadapi permasalahan, syarat nomor 1 menemukan kemudahan. Karena kepanikan seringkali memperrumit permasalahan. Kesempitan dada kita, tidak terbukanya hati kita, tidak lapangnya jiwa kita, ketika menghadapi masalah, justru semakin mempersempit, mempersulit menemukan jalan kemudahan. Kalau boleh dibuat ilustrasi, mungkin seperti kita yang masuk ke toilet, ya, kita kunci toiletnya, kita balik badan, pas di dalam toilet itu ternyata ada tikus, gede lagi tikusnya, 2 lagi. Kita balik badan, kita lihat ada tikus, kaget kita. Kita teriak, tikusnya ikut teriak. Kita panik, tikusnya ikut panik. Kita loncat-loncat, tikusnya juga ikut loncat-loncat, begitu. Tapi kalau kita lihat tikus yang sama, besarnya juga sama, ya, jumlahnya juga sama, tapi di tempat yang berbeda. Tempatnya lebih lega, tempatnya lebih luas, misalnya di lapangan bola, begitu. Kita lihat tikus yang ukurannya sama seperti yang tadi di kamar mandi. Saya yakin respon kita tidak akan sepanik ketika di kamar mandi. Karena keluasan tempat saat kita melihat ada permasalahan itu berpengaruh dengan cara kita merespon masalah, begitu ya. Ketika kita berada di tempat yang luas, ketika kita berada di tempat yang lega, ada masalah, kita lebih santuy, lebih santai, begitu ya, lebih rileks merespon permasalahannya. Bahkan sesendok garam kalau diaduk dalam segelas segelas air putih, itu terasa asin. Tapi kalau sendoknya sama, garamnya sama ukurannya, kita masukkan ke dalam galon, ya, insya Allah airnya asin karena galonnya nggak penuh, gitu ya. Karena galonnya tinggal sedikit lagi, jadi sama asin. Ini kalau galonnya penuh, begitu ya. Galonnya penuh, garamnya sama. Ketika diaduk, rasa asinnya itu nggak terlalu berasa, begitu. Sama seperti masalah yang besar.
Ketika hatinya jauh lebih besar, batinnya jauh lebih tenang, insya Allah dengan izin dari Allah, kemudahan akan lebih cepat ditemukan. Tapi sekecil apapun permasalahan, seringan apapun problema, kalau hatinya sedang tidak tenang, kalau dadanya sedang sempit, kalau jiwanya memang sedang sedang tertekan dan seterusnya, tidak jarang yang kecil pun masalah jadi semakin rumit kita. Sehingga ayat pertama dari surat Al-Insyirah ini, sebelum fa inna ma'al usri yusra, yang pertama adalah alam nashrah laka sadrak. Ketika benturan pertama itu datang, yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga adalah ketenangan batin kita. Rasulullah banyak mengajarkan kalimat-kalimat, doa-doa ya, yang membuat kita di benturan pertama itu bisa tetap tenang begitu. Di benturan pertama. Contoh misalnya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika ada benturan pertama terkait dengan musibah, terkait dengan kehilangan. Kita diajarkan untuk mengembalikan segala sesuatunya ke Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ini tujuannya untuk menenangkan batin kita ketika menghadapi musibah. Semakin banyak kita mengembalikan segala sesuatunya ke Allah, semakin terbantu ketenangan batin kita, semakin terbantu stabilitas emosi dan jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah sajalah hati itu akan menjadi tenang. Ya. Ini poin yang luar biasa. Sebelum segala-galanya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua untuk tetap mempertahankan sumber kebahagiaan begitu. Penting ternyata. Bahkan ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu selain saum sunnah, selain sholat sunnah, selain ibadah-ibadah sunnah, mempertahankan sumber kebahagiaan kita, mempertahankan sumber ketenangan jiwa kita, berlindung kepada Allah dari semua yang bisa merusak, mencabut sumber kebahagiaan kita, ternyata bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat sedang di masjid, di luar waktu sholat, wajahnya kalau bahasa Sunda nama rumuk begitu ya, mengkerut rumuk itu, seperti ada masalah besar yang sedang menggelayuti dan membebani. Tangannya begini, pusing kelihatannya, sedang memikirkan sesuatu, entah mikirin cicilan atau entah mikirin apalah begitu. Di masjid, Rasulullah masuk ke dalam masjid, kemudian menegur, ya fulan, wahai fulan, mali araka fil masjid fi ghairi waqti shalah. Kenapa aku melihatmu, kata Rasulullah, kenapa aku melihatmu di masjid di luar waktu sholat? Ini waktu orang-orang beraktivitas, bekerja, cari nafkah, berkebun, bertani, atau yang pergi dalam tugas militer mungkin patroli dan seterusnya. Kenapa ada di masjid dengan wajah kusut seperti itu? Mali araka fil masjid fi ghairi waqti shalah. Kata orang tadi, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Kebimbangan, kegalauan, beban pikiran, dan hutang ya Rasulullah. Dan cicilan ya Rasulullah. Ternyata sisi lain dari hutang itu, ya sisi lain dari cicilan itu, selain menjadi motivasi kita untuk mencari nafkah, ternyata sisi lainnya juga menjadi beban begitu ya. Kata Nabi begini,
maukah engkau aku ajarkan satu kalimat yang kalau engkau baca, kalau engkau rutinkan, engkau baca di pagi hari 3 kali, engkau baca di sore hari 3 kali, adhaballahu anka hammak wa qadha anka dainak. Kalau engkau membaca ini, Allah akan menghilangkan kegalauanmu, beban pikiranmu, dan Allah akan bantu lunaskan hutang-hutangmu. Kata sahabat tadi, mau ya Rasulullah, ajarkan ya Rasulullah, kalimat apa itu? Diajarkanlah oleh Rasulullah kalimat ini. Bacalah ini pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa galau dan sedih. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan intimidasi orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu doa itu wahyu, ya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan redaksinya itu wahyu. Dan pilihan redaksinya pasti ada makna di baliknya, ada hikmah di belakang itu. Urutan-urutannya pasti mengandung hikmah. Bahkan ya kalau kita coba menggali hikmahnya, ternyata kalau kita lihat urutannya galau, sedih, lemah, malas, mengecut, kikir, dan seterusnya, galau dan sedih itulah yang bisa mencabut sumber kebahagiaan kita. Yang merusak sumber kebahagiaan itu dua. Galau dengan masa depan atau sedih tentang peristiwa masa lalu. Depresi mungkin ya, kalau bahasa kita hari ini. Hazan itu bukan sedih biasa, tapi depresi. Ham itu bukan galau biasa, tapi galau dengan satu bayangan masa depan yang belum tentu juga bakal kejadian. Ya, bayangan masa depan yang berlebihan, kepikiran berlebihan, padahal belum tentu bakal kejadian. Alham wal hazan. Dua hal ini yang seringkali mencabut sumber kebahagiaan kita, mengganggu kebahagiaan kita. Sehingga Rasulullah berlindung dari dua hal ini. Karena kegalauan dan kesedihan itu menyebabkan kelemahan. Sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya orang, kalau sedang depresi nggak kelihatan tuh potensinya. Sehebat-hebatnya kinerja seseorang, kalau sedang galau, sedang sedih, sedang depresi, nggak kelihatan potensi kinerja dan seterusnya. Sehingga galau, sedih, lemah. Ya. Salah satu sebab kelemahan, merasa tidak berdaya lah kalau bahasa kita hari ini. Merasa tidak berdaya. Wujud ekspresinya, ya kadang kalimat da aku ma apa atuh gitu ya. Hanya hanya bubuk ranginang di kalengkongguan yang sudah dioplos dengan opak, macam-macam lah begitu ya. Intinya ekspresi merasa tidak berdaya akibat banyak galau dan banyak kesedihan, depresi. Dan kalau sudah merasa lemah, merasa tidak berdaya, padahal punya potensi besar, padahal punya kekuatan yang besar. Kalau sudah merasa tidak berdaya, efeknya adalah malas. Kenapa malas? Karena merasa nggak berdaya. Kenapa malas? Karena merasa lemah. Ya. Kalau ekspresinya hari ini rebahan begitu ya. Bawaannya pengen rebahan. Yang diharapkan jadi generasi perubahan, yang terjadi malah perebahan begitu. Dari malas muncullah sikap pengecut. Tidak berani mengambil resiko begitu ya. Resiko yang memang seharusnya sudah harus diambil. Jangankan berkorban begitu, untuk keluar dari zona nyaman saja nggak bisa, malas gitu. Keluar dari zona nyaman saja tidak bisa, akhirnya jadi pengecut, dan kalau sudah pengecut kikir pasti. Kenapa?
Karena dia nggak berani. Orang yang siap berkorban itu karena dia punya keberanian, berani berkorban. Kalau nggak berani, ya nggak mau berkorban, pasti kikir akhirnya. Nah, efek dari kikir terlilit hutang. Bukan tidak boleh berhutang, ya. Karena doanya bukan wa a'udzubika minaddain. Bukan aku berlindung dari hutang, bukan. Tapi aku berlindung dari ghalabatid dain, dari lilitan hutang. Mungkin kalau bahasa orang ekonomi lebih dari 30% begitu hutangnya dari pendapatannya. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kalau sudah terlilit hutang, kalau sudah kena jebakan hutang, ujung-ujungnya akan mudah diintimidasi orang. Fenomena yang hari ini mungkin marak ya. Sudah kena jebakan hutang pun kepinjol misalnya, diintimidasi terus-terusan. Datanya sudah disedot, disebarkan fotonya, dibuka aib dan seterusnya. Kalau sudah terlilit hutang, diintimidasi orang. Dan kalau sudah diintimidasi orang, balik lagi ke awal. Galau dan sedih. Gitu. Akhirnya muter terus. Nah, dari mana kita bisa memotong rantai syaitan ini? Saya kira yang paling mendasar adalah motong dari awal, ya. Motong dari galau, motong dari sedih. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Karena kalau dada tidak lapang, kalau hati tidak bahagia, kalau jiwa tidak tenang, kalau dada tidak tentram, ujungnya apa? Merasa tidak berdaya, lemah, malas, pengecut, kikir, terlilit hutang, diintimidasi saja akhirnya. Ini kalau skalanya skala individu. Sekarang kalau skalanya masif begitu ya. Yang galaunya bukan 1-2 orang, yang galaunya banyak. Yang sedihnya, yang depresinya bukan 1-2 orang, tapi banyak. Kira-kira efeknya akan apa yang terjadi? Kita lanjut. Slide yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari hadis ini, berangkat dari doa tadi, ini kurang lebih ya kita bisa menyebutnya rantai problematika hidup itu beginilah begitu kalau berangkat dari doa tadi. Berangkat dari perasaan yang negatif, kemudian berubah menjadi karakter yang negatif begitu, berubah menjadi kondisi yang negatif. Dari galau ke terlilit hutang, ke intimidasi orang. Ujungnya itu ternyata dahsyat ya. Ujungnya itu ternyata sangat mengerikan. Walaupun sekilas mungkin tidak ada hubungan langsung begitu. Apa hubungannya antara galau, sedih dengan intimidasi orang? Dari doa ini kita diajarkan oleh Rasulullah mata rantainya. Ham dan hazan menyebabkan ajaz, ajaz menyebabkan kasal, kasal menyebabkan juban, juban menyebabkan bukhal, bukhal dibalas dengan ghalabatid dain, ghalabatid dain maka berdampak qahrir rijal. Itu kalau dari dalam, dari dada, dari jiwa, dari rasa keluar gitu. Sekarang kalau kita menganalisanya dari luar ke dalam, boleh dilanjut slide yang berikutnya. Ini kalau skalanya bukan lagi skala individu, tapi skala yang masif begitu ya. Qahrur rijal artinya diintimidasi orang, ditekan orang, diatur orang, diintervensi orang, ditunjuk-tunjuk orang. Tidak merdeka dalam membuat keputusan, tidak bisa mandiri dalam membuat kebijakan, ditunjuk-tunjuk. Kenapa demikian? Boleh jadi sebabnya gara-gara ghalabatid dain. Boleh jadi sebabnya gara-gara terlilit hutang. Sehingga kemerdekaan dalam membuat kebijakan itu salah satunya kalau berangkat dari hadis ini dipengaruhi dari merdekanya atau tidak terlilit dengan jebakan hutang begitu. Karena ghalabatid dain setelah itu adalah qahrir rijal. Berarti kalau sudah qahrir rijal, di bawahnya adalah ghalabatid dain. Marginal di bidang ekonomi atau ghalabatid dain, ini efek dari, akibat dari minimnya pengorbanan, al-bukhl.
pelit lah begitu ya, tidak mau berkorban begitu. Sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi, sulit untuk menyenangkan dengan materi begitu. Efek dari al-bukhl. Kenapa ada al-bukhl? Al-bukhl gara-gara al-jubn di bawahnya. Minim pengorbanan akibat dari tidak berani mengambil resiko dalam membuat langkah besar. Jubn, terjemahannya jubn. Kenapa ada jubn? Jubn gara-gara kasal, tidak berani mengambil resiko akibat dari kemalasan. Karena ingin selalu berada di zona nyaman. Ya. Zona nyaman kenapa? Karena ajiz, rasa tidak berdaya, atau memang nggak berdaya beneran begitu, tapi mungkin lebih tepatnya merasa tidak berdaya. Padahal punya power, padahal punya kemampuan, padahal ada potensinya, padahal pintar, padahal cerdas begitu. Hanya gara-gara merasa tidak berdaya jadi malas. Kenapa merasa tidak berdaya? Ternyata akar dari semua masalah yang besar-besar tadi berangkat dari al-hammu wal hazan. Perasaan tidak berdaya akibat dari kegalauan dan kegelisahan atas masa depan yang belum tentu kejadian, serta kesedihan, depresi, kondisi yang pernah dilalui di masa lalu, yang pikirannya itu terus terseret ke masa lalu, padahal sudah selesai begitu. Mungkin kalau saya tidak salah, ya tolong dikoreksi kalau saya salah. Ada yang namanya mental time travel, gitu. Mental time travel. Mental time travel tentang rekonstruksi peristiwa masa lalu atau masa depan di hari ini, sehingga badannya ada, tapi jiwanya nggak ada. Kemana jiwanya? Terseret ke masa lalu, terombang-ambing dengan kenangan masa lalu yang menyedihkan, yang membuat dia trauma, terus neteli begitu kalau kata orang Sunda mah. Diingat, padahal sudah selesai kejadiannya. Tapi karena sangat membekas, mungkin dia nggak bisa melupakan. Jiwanya itu keseret ke masa lalu. Akhirnya fisiknya hari ini kosong tanpa jiwa, efeknya dia merasa tidak berdaya, lemah bawaannya. Bengong, leles, diem, matanya kosong, gitu. Kemana? Memang jiwanya sedang terseret ke masa lalu, atau membayangkan masa depan yang belum tentu bakal kejadian. Alhammu wal hasan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kandungan dari ayat pertama. Surat Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Kelapangan dada, kegembiraan rasa, ketenangan jiwa, kedamaian hati harus dipertahankan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada satu hal pun yang bisa mencabut kebahagiaan kita, karena efeknya terlalu, cost-nya terlalu mahal gitu, yang harus dibayar kalau itu dibiarkan. Dan semakin sulit kita untuk menemukan dua kemudahan di tengah satu kesulitan. Ini satu. Alam nasyrah laka sadrak. Sumber ketenangan dada, sumber ketenangan jiwa dan kelapangan dada juga harus benar ya, karena yang bisa menenangkan jiwa itu bukan makanan. Bukan makanan, juga bukan minuman, begitu. Apalagi makanan dan minuman yang diharamkan, begitu. Mabuk itu bukan cara menenangkan jiwa, ya. Mengkonsumsi narkotika, begitu ya, obat narkoba dan obat-obat terlarang bukan cara untuk mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan adalah mengembalikan kepada Allah semua peristiwa-peristiwa, mengingat Allah intinya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Satu. Kita lanjut ayat yang kedua. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Ayat yang kedua ini dan ketiga, ya, karena satu kesatuan ayat kedua dan ketiga. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu beban-bebanmu yang memberatkan punggungmu. Wizraka alladhi anqadha dhahrak. Kalau kita membuka tafsirnya, para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan beban adalah dosa-dosa. Dosa-dosa.
dan kami telah menghilangkan darimu dosa-dosa yang membebani punggungmu. Begitu terjemahannya. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Apa hubungannya? Relevansinya dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, la yazidu fil umri illal bir wa la yaruddul qadara illa du'a. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong bedakan istilah antara umur dengan ajal, ya. Umur dengan ajal dua hal yang digunakan oleh Allah dan Rasulullah, masing-masing punya maknanya tersendiri. Jadi ajal itu berbeda dengan umur, karena umur bisa ditambah, kalau ajal nggak bisa. Kalau ajal itu sudah ditentukan. Kalau umur bisa ditambah, ya bahkan bisa berkurang. Apa bedanya kalau begitu ajal dengan umur? Kalau ajal, ini durasi kita hidup. Durasi kita hidup. Ajal itu durasi kita hidup. Misal begini, ajalnya di usia 70 tahun. Umurnya bisa 60 tahun, bisa 50 tahun, bisa juga 70 tahun. Begitu. Umur itu dari kata ma'mur. Makmur. Ada orang yang ajalnya 70 dan hidupnya sehat sampai meninggalnya. Berarti umurnya sampai ke ajalnya. Ada orang yang ajalnya 70 tahun, usia 70 tahun dia meninggal dunia. Tapi punten, dari sejak usia 50, dia sudah sakit-sakitan, dia sudah nggak bisa makan yang enak-enak lagi, dia terbaring selama 20 tahun, sudah seperti mayat misalnya. Berarti umurnya, kemakmurannya, umur itu dari kata kemakmuran. Makmur itu kan dari bahasa Arab ya. Ma'mur. Jadi kemakmuran hidupnya, kesenangan, kebahagiaan, kesehatan hidupnya hanya sampai usia 50 atau 60 tahun. Sementara ajalnya 70 tahun. Nah, kebaikan itu memanjangkan umur. Sampai kapan? Sampai ajalnya. Jadi dua mustalahat, dua istilah yang serupa tapi tidak sama begitu ya. Kalau ajal kata Allah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur dan juga tidak bisa dipajukan. Itu ajal. Tapi kalau umur bisa ditambah. Misal, umur kita dengan gaya hidup kita seperti ini, itu hanya misal ajalnya 60 tahun. Tapi dengan pola hidup seperti ini, ya umur dia paling hanya sampai 60 tahun. 60 sampai 63 ini kemungkinan sudah dianggap seperti orang yang mayat hidup begitu ya. Misal ini contoh, punten, mohon maaf. Nah, umurnya sampai 60 tahun. Tapi kalau dia berbuat baik, pola hidupnya baik, makanannya juga baik, istirahatnya juga baik, olahraganya juga baik, ditambah dia suka bersilaturahmi, begitu ya, umurnya Allah tambah sampai ke ajalnya. Yang tadinya umurnya itu 60 tahun, sekarang umurnya sampai ke ajalnya 63 tahun. Ini yang dimaksud dengan la yazidu fil umri illal bir. Umur dan ajal. Mudah-mudahan bisa dibedakan begitu ya, ajal dengan umur. Umur itu isi dari usia kita, ajal itu waktu yang Allah berikan untuk kita. Wala yaruddul qadar illa du'a, dan tidak ada yang dapat mengubah qadar Allah kecuali doa. Karena kata Rasulullah di hadis yang lain, doa itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat ini. Wa innar rajula la yuhramur rizq bi khati'atin ya'maluha. Seseorang itu terhalang dari rizkinya disebabkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Jadi bukan Allah nggak ngasih rizki, bukan. Dari Allahnya sudah dikasih.
Tapi dosa kitanya yang menghalangi turun rizki itu. Apa relevansinya dengan kesulitan dan kemudahan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah tadi begini. Bersama kesulitan ada dua kemudahan. Sudah turun dari Allah kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Tapi ada kesulitan, ada dosa yang menghalangi turunnya kemudahan sehingga kesulitannya turun duluan gitu. Ini dua kemudahannya terhalang. Apa yang menghalangi dua kemudahan yang sudah diturunkan oleh Allah? Dosa-dosa kita. Makanya boleh jadi yang sering kita rasakan, Ustaz, kayaknya kemudahan itu setelah kesulitan. Iya betul, karena kesulitannya sudah menggugurkan dosa-dosanya. Ketika dosa-dosanya sudah habis gara-gara kita berjuang menghadapi kesulitan, nah sudah bersih dosa-dosanya, barulah turun dua kemudahan itu. Baru turun dua kemudahan. Aslinya dari Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada dosa, ya kesulitan dulu yang turun. Ketika kita sabar, berjuang, dosanya kemudian berkurang, dikurangi, baru turun dua kemudahan. Wa inna rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin ya'maluha. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab nasib hidup kita, takdir, rizki, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebelum kita datang ke dunia, kan begitu ya. Usia 4 bulan kita di dalam janin, rizki mah sudah dicatat oleh Allah. Rizkinya ihsan jundullah. Sebelum lahir sudah ada tuh. 4 bulan catatannya sudah ada waktu di perut ibu kita. Dari Allah sudah dicatat nih rizkinya. Kalau misalnya terhambat, bukan karena Allah nggak ngasih rizki, bukan. Allah sudah ngasih rizki, tapi ketahan nih di atas kepala kita gara-gara dosa kita. Maka ayat yang kedua ini ajakan, ya, sekaligus sindiran juga bagi saya dan bagi kita. Bukan Allah yang tidak menurunkan kemudahan, bukan Allah yang tidak memberikan rizki, tapi kitanya yang kurang istighfar, kitanya yang kurang tobat, dosa-dosa kitanya yang menghalangi rizki, dan dua kemudahan yang sudah Allah janjikan. Itu sebabnya di antara faidah dari istighfar dalam surat Nuh misalnya, ya, istighfar itu menurunkan air hujan yang deras dari langit. Istighfar itu menjadi sebab kelimpahan harta bagi seseorang. Istighfar itu menjadi sebab Allah memberikan keturunan bagi seseorang. Di surat Nuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Matahari tetap ada matahari, bulan tetap laut tetap ada laut, angin tetap ada angin. Tapi kenapa nggak turun hujan begitu ya? Memang kalau dicernanya dengan logika, nggak masuk ke akal kita. Apa relevansinya antara istighfar dengan curah hujan? Nggak masuk di otak kita begitu. Bahkan kalau BMKG membuat pengumuman sore hari ini diprediksi akan turun hujan karena berdasarkan pantauan kami di Kota Bandung banyak yang sedang beristighfar. Saya yakin dinyinyiri tuh informasi begitu. BMKG ini apa-apaan sih? Masa curah hujan dipengaruhi istighfar? Itu kalau dicernanya hanya dengan logika begitu ya. Tapi kalau dengan iman kita percaya yang menghalangi rizki adalah dosa. Istighfarlah yang membuka tirai rizki, istighfarlah yang akan menjadi sebab Allah menurunkan kemudahan dan kemudahan. Kita lanjut yang berikutnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami mengangkat, laka, untukmu,
wa rafa'na kami meninggikan, laka untukmu, zikroka sebutan namamu, zikroka ingatan tentangmu. Ini ayat memang khitabnya atau objek yang dimaksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu ayat ini juga punya makna bagi kita, begitu ya. Rafa'na laka dzikrak dengan terjemahan bahasa kita hari ini, kalau mengingat itu ingatan kita bagus, ingatan kita baik. Kalau ingat si fulan, maka yang teringat adalah yang positif-positif, yang bagus-bagus, yang luhur-luhur, yang tinggi-tinggi. Bahasa lainnya dari kalimat wa rafa'na laka dzikrak adalah Allah yang menjaga nama baikmu, reputasimu, track recordmu, rekam jejakmu. Ini poin yang ketiga, sebelum fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa relevansinya? Karena semakin bagus seseorang menjaga reputasinya, semakin mudah juga menemukan solusi dalam permasalahannya. Contoh misalnya begini, ini perumpamaan saja ya. Contoh ini, saya misalnya pinjam uang ke Pak Adri misalnya ya. Contoh ini ya, jangan jadi tegang ya. Ini mah contoh, mau jadi kenyataan insya Allah. Ini mah contoh begitu. Saya pinjam uang ke beliau. Barangkali punya uang nganggur begitu ya, yang sudah resain uangnya, atau uang dingin yang disimpan di kulkas begitu. Bolehlah saya pinjam Pak Adri, berapa Ustadz? Adanya berapa? Ada sih insya Allah unlimited. Oh Masya Allah. Kalau begitu saya pinjam 10 juta. 10 juta. Rencana kapan dibayar Ustadz? Insya Allah akhir bulan Maret. Oke. Deal. Dikasihlah pinjam 10 juta. Sekarang tanggal 20 ya. Tanggal 25 saya sudah nelpon lagi ke beliau. Karena beliau ini hatinya bersih, orangnya baik, luar biasa. Saat saya telepon langsung diangkat, begitu, nggak suudon. Nelpon lagi, pasti minjem lagi nih. Yang kemarin aja belum dibalikin, sekarang udah nelpon, pasti pada nambihan deh. Nah, nggak begitu gitu. Langsung diangkat. Ada apa Ustadz? Ini Pak Adri, saya sudah punya uang pengen bayar hutang. Ustadz kan deadline-nya nanti tanggal 31. Ya Alhamdulillah sekarang sudah punya. Ini saya pengen bayar, minta nomor rekeningnya, saya bayar 10 juta hutang saya. Setelah itu saya kirim tambahan lagi. Iya mah uang terima kasih 2 juta. Jadi saya mengembalikan 12 juta. Ya. Tidak termasuk riba, karena tidak disyaratkan dari awal begitu. Ini namanya uang terima kasih. 10 juta saya bayar, 2 juta saya terima kasih. Saya yakin kalau nanti saya nelpon lagi Pak Adri, bisa nih KPP barangkali boleh minjem lagi. Saya yakin dengan reputasi sebelum-sebelumnya yang membayarnya itu tidak on time, bahkan lebih cepat begitu ya. Insya Allah ketika susah Allah berikan kemudahan. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutan namamu. Bahkan boleh jadi mungkin saya yang ditelepon, Ustadz, pilih Peryogi Artos pada nambutkan ya. Tapi kan 2 juta deh gitunya. Nah, kalau sudah disyaratkan begitu sudah tidak boleh kalau begitu. Reputasi yang baik ternyata menjadi jalan Allah memberikan kita kemudahan. Ya. Syarat nomor 3, rukun nomor 3 yang mesti dipenuhi untuk meraih 2 kemudahan ketika ditimpa kesulitan adalah menjaga reputasi, menjaga track record, menjaga rekam jejak kita. Lanjut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh terbaik ya, reputasi sebelum kenabiannya, sehingga membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang ya orang-orang musyrik begitu.
Waktu Rasulullah menerima wahyu pertama kali, pulang ke rumah dalam keadaan gemeter, ketakutan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku." Istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Nabi. Setelah Rasulullah agak tenang, kemudian cerita, "Saya khawatir, saya takut, saya ngeri. Jangan-jangan yang datang di Gua Hiro itu setan, makhluk yang ingin mengganggu, atau jangan-jangan saya ini gila." Begitu. Kata istrinya dengan penuh keyakinan begini, "Fawallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya." Ini kalimat Siti Khadijah saat Rasulullah menceritakan peristiwa di Gua Hiro, dan Rasulullah nggak tahu apa yang sedang terjadi begitu. Karena malaikat Jibril tidak memperkenalkan diri, malaikat Jibril tidak menjelaskan identitasnya, datang tanpa diundang, pergi tidak diantar begitu. Datangnya tiba-tiba, langsung meluk Nabi, langsung meneriaki, "Baca, baca, baca." Setelah itu membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Setelah itu hilang tiba-tiba. Wajar kalau Rasulullah takut begitu. Ini kan big problem bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Ini apa yang sedang terjadi? Siapa tadi? Begitu. Pulang dalam keadaan takut, ditenangkan oleh istrinya dengan kalimat yang begitu luar biasa. "Demi Allah, Allah nggak akan menghinakanmu. Peristiwa yang terjadi di Gua Hiro itu bukan peristiwa yang akan menghinakanmu." Yakin Siti Khadijah, nggak mungkin itu peristiwa yang menghinakanmu. Padahal Siti Khadijah tidak ada di lokasi, tapi keyakinannya begitu luar biasa. Apa yang membuat Siti Khadijah begitu yakin kalau peristiwa di Gua Hiro bukan sesuatu yang akan menghinakan Nabi? Reputasi. Sebelum jadi Nabi, Allah nggak akan menghinakanmu karena demi Allah, innaka latasirur rahim wa tasduqal hadith wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Masa sih orang yang suka menjaga silaturahim dihinakan Allah? Masa sih orang yang selalu bertindak dan bertutur jujur dihinakan Allah? Masa sih orang yang selalu menanggung kesulitan orang lain dihinakan Allah? Masa sih orang yang suka memberi ke orang yang tidak punya dihinakan Allah? Masa sih orang yang suka memuliakan tamu dihinakan Allah? Masa sih orang yang selalu menolong yang tertimpa musibah dihinakan Allah? Nggak mungkin, demi Allah nggak mungkin. Ini yang ketiga, tentang menjaga reputasi. Dikala senang kita tetap ingat Allah, dikala bahagia kita tetap berdoa. Nanti kalau kita sedang susah, Allah juga, oh ini hambaku yang selalu berdoa, lagi senang aja dia tetap minta, sekarang lagi susah dibantu sama Allah. Ini makna menjaga reputasi, meninggikan nama, ya, menjaga image positif berbasis amal soleh, ya. Bukan berbasis citra belaka begitu. Nah, lanjut yang berikutnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu sudah menyelesaikan sebuah urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Dua hal dari ayat ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, keteraturan dalam mengatur ritme aktivitas kita. Selesai di sini, kerjakan di situ. Selesai urusan ini, kerjakan urusan itu. Farohta fansot. Dan ini tentu menuntut fokus begitu ya. Fokus selesaikan yang ini, beres, lanjut selesaikan yang itu. Ritmenya teratur dan fokus. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bicara fokus, hasilnya pasti berbeda. Ya. Hasil yang yang dilahirkan pasti berbeda.
efeknya pasti beda kalau fokus. Seperti rumus apa itu? Rumus kaca pembesar ya. Kalau difokuskan, cahayanya difokuskan ke satu titik, hasilnya jadi beda. Kalau nggak difokuskan ya begitu. Kalau difokuskan bisa berubah, bisa jadi api, bisa membakar, bisa ya bisa menghanguskan begitu. Kekuatannya jauh lebih dahsyat. Allah kasih kita waktu, Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita tenaga. Saat semua waktu, pikiran, tenaga kita fokuskan ke satu titik, ke satu permasalahan, insya Allah hasilnya juga akan beda. Solusinya, kemudahannya juga akan berbeda kalau kita nggak fokus. Ya. Ini belum selesai, ini pengen diselesaikan. Ini belum selesai, ini selesaikan. Ini menurut saya pribadi, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya salah, tolong dikoreksi begitu ya. Di antara penyakit modern yang boleh jadi tidak selaras dengan ayat ini adalah penyakit multitasking. Menurut saya pribadi begitu ya. Boleh ini dikritisi begitu karena yang Allah ajarkan di ayat ini adalah kalau kamu sudah selesai kerjakan urusan yang lain. Farokta fansob. Nah, multitasking itu ini belum selesai, ini dikerjakannya belum selesai, ini dikerjakan. Akhirnya ya terberes. Ini masalah, ya masalah. Ini gede, ini makin gede begitu. Fokus dan keteraturan ritme. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, seperti apa pendapat para ulama tafsir tentang ayat ini. Kata Zaid bin Aslam, "Fa'idha farokta fansob" artinya, kalau jihad sudah selesai, lanjut ibadah. Abdullah bin Abbas, "Fa'idha farokta fansob", kalau sholat sudah selesai, lanjut berdoa. Jadi, apa dalilnya berdoa setelah sholat? Ya ini, "Fa'idha farokta fansob". Gitu. Abdullah bin Mas'ud berpendapat, "Fa'idha farokta fansob", kalau selesai sholat fardu, lanjut qiyamul lail. Selesai sholat isya, lanjut sholat malam. Mujahid berpendapat, "Fa'idha farokta fansob", artinya selesai dengan urusan dunia, lanjut dengan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kewajiban-kewajiban kita, tugas-tugas kita jauh lebih banyak dari waktu yang tersedia. Ya, umur kita terbatas, kita butuh istirahat, sementara harga surga begitu mahal, belum dosa-dosa yang pernah kita lakukan, belum keikhlasan yang minim, sehingga mengumpulkan amal soleh di usia kita ini, rasa-rasanya kewajiban kita, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban kita jauh lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Sehingga kalau kata orang manajemen biasanya begini, kalau sumber daya terbatas, sementara kebutuhan itu besar, begitu, harus dimanage gitu ya sumber dayanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ketika masalah kita begitu banyak, sementara tenaga, pikiran, waktu kita ini sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Slide yang berikutnya, kata Rasulullah, di antara ciri kualitas keislaman seseorang, kalau dia sudah bisa menentukan mana yang sangat prioritas, mana yang prioritas, mana yang lebih prioritas, mana yang kurang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang sama sekali nggak penting. Gitu. Indikator kualitas keislaman seseorang salah satunya diukur dengan kemampuannya mengurutkan, membuat skala prioritas dalam permasalahan yang sedang menimpa dirinya. Mana yang paling prioritas, itulah yang kita farokta dulu, selesaikan dulu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri berkualitasnya keislaman seseorang, ketika dia bisa meninggalkan perkara yang tidak bermakna. Sehingga kalau yang sangat prioritas itu dikerjakan berbarengan dengan sesuatu yang tidak prioritas, terdistraksi begitu ya. Fokus kita jadi pecah, ini nggak selesai padahal prioritas, akhirnya malah ngurus yang nggak penting. Jadi kalau umat Islam, kita lah ya, kalau umat Islam masih belum bisa menyusun skala prioritas, masih belum bisa meninggalkan yang tidak ada maknanya, ya beginilah nasibnya umat Islam, beginilah nasibnya
umat Islam, karena kualitas agamanya diukur dari skala prioritasnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fa idza faragta fansab, hanya bisa dikerjakan kalau kita sudah bisa menyusun skala prioritas. Ini penting, faragta dulu yang ini nih. Setelah selesai, nah ini yang kurang prioritas, ini yang lebih prioritas dan seterusnya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kalian semua bersandar dan berharap. Karena masalah yang Allah berikan kepada kita bukan mengukur kekuatan diri kita, bukan mengukur kecerdasan akal kita, bukan mengukur kehebatan otot kita, bukan mengukur sebanyak apa harta kita. Masalah yang Allah berikan kepada kita adalah ujian sekuat apa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah sandarannya bukan ke Allah, makin susah menemukan kemudahan pasti. Punya masalah bersandarnya ke materi, ya materinya pasti akan jadi sumber permasalahan. Makin susah menemukan kemudahannya. Punya masalah bersandarnya ke jaringan, ke networkingnya, ke kenalannya. Akhirnya makin susah menemukan kemudahan. Bukan tidak boleh begitu ya, kita berikhtiar dengan harta, dengan kenalan, dengan apapun yang kita miliki. Tapi ini masalah hati, ke siapa sandaran hati kita. Bayangkan kalau kita di posisi Siti Hajar. Ini masalah semua kalau kita di posisi Siti Hajar itu. Tinggal terisolasi di wilayah yang jauh dari mana-mana, begitu ya. Tinggal di satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Kalau tidak ada tanam-tanaman, tidak ada air, orang juga nggak mau datang ke kota yang nggak ada kehidupannya. Tinggalnya di lembah. Yang namanya lembah itu dikelilingi pegunungan. Namanya juga lembah, begitu. Artinya terisolasi secara alami, tinggal di lingkungan yang terisolasi dari dunia luar, kemudian tidak ada sumber air, daya hidupnya nol, orang juga nggak ada, suami juga meninggalkan, beban hidup ada, bekal terbatas, anak nangis, begitu. Kira-kira kemana lagi akan bersandar kalau kita di posisi seperti Siti Hajar? Mengandalkan tenaga sudah habis bekal, mengandalkan anak-anak masih kecil, mengandalkan suami pergi, mengandalkan tetangga tidak ada, mengandalkan makanan nggak ada, mengandalkan alam sekitar ya ghairi dzi zar'in, begitu. Kemana lagi akan bersandar kalau sudah seperti itu? Sehingga kata Siti Hajar, idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau memang saya di sini itu atas perintah dari Allah, atas kehendak dari Allah, atas takdir dari Allah, kalau peristiwa permasalahan yang sedang saya alami ini adalah izinnya dari Allah, kejadiannya itu diketahui oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup saya. Lan yudayyana. Wa ila rabbika farghab. Tawakal itulah yang menguatkan Siti Hajar sehingga sanggup berlari bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah karena sandaran spiritualnya kuat. Kalau kita cerita tentang peperangan masa lalu misalnya, begitu ya. Apa sih yang menjadi sebab kekuatan utama para sahabat dan Rasulullah SAW ketika mereka menghadapi permasalahan musuhnya besar, senjatanya lengkap, sementara para sahabat dan kaum muslimin senjatanya sedikit, begitu. Senjatanya terbatas, nggak lengkap, jumlahnya juga lebih sedikit, kadang sepertiganya. Bahkan yang paling ekstrim yang saya temukan itu dalam kisah Perang Mu'tah. Perang Mu'tah, jumlah sahabat cuma 3.000, tapi masalahnya ada 200.000. Gitu. Ya, jumlah musuhnya itu 200.000. Sebutlah musuh sama dengan masalah, begitu. Masalahnya ada 200.000, sementara kita ada 3.000, begitu. Artinya 1 berbanding berapa tuh? 3.000 jadi 200.000. Kalau punya uang 3.000 supaya jadi 200.000 harus dikali berapa itu? 3 dikali
Nah, sudah malam lah, susah gitu. Pokoknya mah banyak begitu. Artinya setiap 60. Hah? Berapa? 60. 60. 60. Itu motornya Ya. Artinya setiap satu orang dia harus menghadapi 60 masalah gitu. Satu orang harus berhadapan dengan 60 permasalahan. Apa yang menguatkan para sahabat? Sandaran spiritualnya. Kata para sahabat, kata Abdullah bin Rawahah begini, yang kalian takutkan dari masalah yang kalian hadapi, sebenarnya yang selama ini kalian cari. Bukankah kalian menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan syahid? Ya, apapun caranya husnul khatimah, salah satunya syahid. Bukankah itu yang kalian kejar? Dan sekarang masalah-masalah ini insya Allah, kalaupun kita kalah, ya menghadap bukan kalah, kalaupun masalah ini banyak, maka masalah ini akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Bukankah itu yang selama ini kita kejar? Oh iya ya, sandaran spiritualnya kuat, berangkatlah kalau begitu. Dan apa yang terjadi? Enggak kalah. Enggak kalah. 3.000 lawan 200.000, tapi enggak kalah begitu. Karena sandaran spiritual, sandaran kepada Allah itu yang menguatkan diri kita, menguatkan kita. Karena masalah bukan menguji kekuatan diri kita, masalah bukan menguji kekuatan fisik kita, tapi masalah adalah untuk mengukur sandaran kita. gitu ya, jadi sebenarnya udah ditutup gitu. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat tinggi sekali. Insya Allah kita semua udah paham ya. Ternyata jawaban-jawabannya ada di ayat sebelum dan sesudahnya dari Fainama Usluson itu sendiri ternyata. Alhamdulillah. Baik, kita ada waktu sebetulnya hanya 5 menit di waktunya sebetulnya waktu sisa, tapi Masya Allah tadi kita semua fokus mendengarkan. Silakan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan yang mau diajukan, kami persilakan. Ya, saya tanya. Mangga Prof. Enggak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanyakan bagaimana caranya kita menyusun skala prioritas. Baik. Masya Allah, ini pertanyaan berat. Ini harusnya beliau yang menjelaskan begitu ya. Masya Allah. Baik, nanti Prof juga bisa membantu menjawab ya Prof ya. Ini mah dengan pengalaman yang begitu luar biasa, tentu beliau lebih mengerti begitu ya. Hanya yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab, bahwa yang paling prioritas dalam hidupnya orang yang beriman pertama adalah urusan akhiratnya sebelum urusan dunianya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita punya dalam fikih khususnya, para ulama sudah menyusun tuh. Ini juga bisa disebut skala prioritas. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, itu skala prioritas sebenarnya begitu. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Itu skala prioritas. Nah sekarang, bagaimana kalau ada 2 kewajiban yang bersamaan? Misal, ini kewajiban kepada Allah, ini kewajiban kepada hamba Allah. Kewajiban kepada Allah misalnya sholat fardu. Kewajiban kepada makhluk Allah menjawab panggilan, menerima undangan. Mana yang harus diprioritaskan? Sama-sama wajib. Ini wajib, bukan sunnah begitu ya. Kalau ini wajib ke Allah, ini wajib ke makhluk Allah. Kalau sama-sama wajib hukumnya, maka yang didahulukan adalah kewajiban ke Allah dulu. Tapi kalau yang sedang kita kerjakan itu sesuatu yang sunnah, tapi ini ada kewajiban ke manusia. Sunnahnya memang hablum minallah. Kita sedang sholat sunnah misalnya. Ibu kita manggil, orang tua kita manggil. Mana yang harus diprioritaskan? Yang sunnah tapi ke Allah, atau yang wajib tapi ke hamba Allah? Ternyata kalau Rasulullah
mengajarkan yang wajib walaupun ke makhluk Allah itu lebih diprioritaskan daripada yang sunnah walaupun ke Allah. Misal kita sedang sholat sunnah, Allahu Akbar, sholat sunnah, ibu kita manggil gitu, maka yang diprioritaskan adalah yang wajib tadi. Contohnya seperti dalam kisah Juraij. Dalam kisah Juraij, mungkin pernah mendengar kita ya kisah Juraij, kisah seorang ahli ibadah yang tidak merespon panggilan ibunya. Kata Rasulullah mengomentari kisah Juraij ini, seandainya Juraij itu pandai dalam berilmu, paham, maka Juraij pasti akan memprioritaskan panggilan ibunya lebih dulu. Begitu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau wajibnya bertabrakan, maka wajib ke Allah didahulukan. Bagaimana kalau menjawab salam? Kan hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi kita sedang sholat fardu. Bagaimana bentuk menjawab salamnya? Atau bagaimana supaya bisa memprioritaskannya? Ketika kita dipanggil, Assalamualaikum. Maka kita mengeraskan suara sholatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Enggak orang tahu, oh ini lagi sholat. Nah, sekarang yang sunnah. Atau yang wajib misalnya. Ketika bertabrakan antara yang wajib, wajibnya wajib muassa dengan wajib yang mudayyak. Muassa itu gimana? Mana yang harus diprioritaskan antara wajib yang waktunya terbatas atau wajib yang waktunya lebih luas? Maka yang harus diprioritaskan adalah wajib yang waktunya terbatas. Wajib yang waktunya terbatas. Kalau contoh misalnya begini, mana yang sebaiknya diprioritaskan kalau kita mau qodok saum Ramadan misalnya, tapi kalau saya qodok saum Ramadan, saya akan kehilangan pahala saum sunnah Syawal. Karena ini Syawal tinggal 5 hari lagi, saya lupa kemarin nggak saum, atau misalnya kemarin sakit dan seterusnya. Ini tinggal 5 hari lagi. Kalau saya qodho, saya nggak akan bisa dapat pahala Syawal ini, atau 6 hari lagi. Kalau saya qodho, saya nggak bisa dapat pahala Syawal. Ini sudah tanggal 24 misalnya. Sementara yang wajib, kan qodho itu wajib ya. Saum Syawal itu sunnah begitu. Ini mana yang harus kita prioritaskan, yang wajib atau yang sunnah? Selama yang wajib itu waktunya luas, masih panjang dari Syawal sampai Sya'ban, sementara yang sunnah ini waktunya pendek, cuma 6 hari lagi, maka kita bisa memprioritaskan yang sunnah karena waktunya terbatas, karena waktunya mepet. Yang sunnah dulu 6 hari, nanti setelah itu kita qodho saum. Tapi kalau misalnya waktunya masih panjang, ya yang wajib dulu lah begitu. Masih tanggal 2 Syawal, sok yang wajib dulu. Nanti yang sunnah-sunnah bisa belakangan. Seperti itu mungkin Prof yang saya pahami tentang menyusun skala prioritas gitu ya. Akhirat dulu baru dunia, kemudian yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Yang wajib ke Allah dulu baru ke manusia. Kemudian kalau bertabrakan selama yang mudayyak, yang sempit itu didahulukan sebelum yang muasarah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah begitu barangkali Prof. Alhamdulillah telah dijawab. Baik, begini Ustadz, melihat waktu yang sudah di penghujung, barangkali saya boleh membacakan satu pertanyaan, barangkali menjadi pertanyaan terakhir saja barangkali ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Assalamualaikum Ustadz, melihat fenomena terjadi di masyarakat saat ini, banyak yang memamerkan kemewahan, crazy rich ini, dan banyak yang tertipu karenanya kemudian terlilit pinjol. Ini. Apakah ini yang disebut kondisi cinta dunia, penyakit akhir zaman? Syukran, mohon penjelasan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pamer kemewahan itu sebetulnya lagu jadul begitu ya, cerita lama. Karena dulu contohnya sudah ada yang suka pamer kemewahan. Kita lihat di ayat ini.
di surat Al-Qasas ayat ke-79. Nah, siapa yang suka pamer kemewahan? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan dan kemewahannya. Semuanya ditampilkan. Itu kelakuan Qarun ternyata. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Tampil semuanya dipamerkan. Sampai orang-orang yang melihatnya, penontonnya, mereka tergiur. Dan mereka, ya laitalana mislama utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Oh, beruntung ya Qarun, andai kita bisa seperti Qarun begitu. Jadi memang ada yang terpengaruh begitu, ada yang terperdaya, ada yang ya berharap pengen seperti Qarun. Dan orang-orang yang terpengaruh dengan pamer-pamer harta ini, kata Allah, memang orang yang ya cinta dunia begitu. Qalal ladzina yuriduna al-hayatad dunya. Adapun orang-orang yang dijaga oleh Allah, lihat di ayat ke-80-nya. Wa qalal ladzina utul ilma. Orang-orang yang dianugerahi ilmu. Ilmulah yang bisa membentengi seseorang supaya tidak terpengaruh dengan tadi pamer harta. Bahkan mending kalau pamer hartanya harta betulan begitu ya. Tapi sejauh yang saya tahu, orang kaya betulan justru mereka pengennya tersembunyi begitu. Sampai ada istilah begini, itu mah bukan crazy rich, itu mah crazy doang, nggak rich itu mah begitu. Karena orang yang rich betulan nggak akan pamer. Kalau pamer pasti diudag sama orang pajak. Terima kasih sudah pamer. Gitu. Karena ya semakin kaya betulan dia akan semakin menyembunyikan hartanya. Memang ya Qarun lah begitu ya. Nah, yang terjaga, yang terlindung dari pengaruh pamer-pamer itu kata Allah, orang-orang yang dianugerahi ilmu. Mereka berkata, wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amilas salihah wa la yulaqqaha illas sabirun. Celaka besarlah kalian. Pahala Allah lebih baik untuk orang beriman dan beramal soleh, tidak akan dikasih pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Sabar, jangan tergoda, sabar, jangan terbuai begitu ya. Karena nasibnya Qarun yang senang pamer ini akhirnya penjara 20 tahun kan. Akhirnya dibenamkan ke dasar bumi begitu. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Syukur Ustaz atas penjelasannya dan juga kepada para jamaah. Terima kasih atas kedatangannya pada malam hari ini. Kita tiba di penghujung acara pada malam hari ini. Sebelum ditutup, Ustaz mohon izin perkenannya untuk berdoa. Mungkin doa untuk kami semua, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam kulana mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah banget, terima kasih Ustaz atas waktunya dan keperluan nasihat pada malam hari ini. Insya Allah memberikan manfaat yang inspiratif bagi kita semua. Sekaligus juga memohon maaf, saya mewakili saya pribadi dan juga para jamaah sekalian, keluarga besar. Caranya kami punya salah, Ustaz. Kita bertemu lagi di bulan Ramadan, Insya Allah. Mohon maaf lahir batin, Ustaz. Baik, menyampaikan Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian yang akan datang jika tidak ada perubahan. Insya Allah sebagai pemateri pada ahad yang akan datang adalah Ustadz Kiai Atian Ali, dan semoga kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk
bisa bergabung bersama dalam kajian ilmu secara online yang kita laksanakan. Baik, Amin. terima kasih Ustadz atas doanya, atas nasihatnya. Semoga kita semua juga dimudahkan untuk berikan pemahaman dan juga mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ilmu yang kita dapat pada malam hari ini, yaitu bagaimana hikmah yang terdapat dalam surat Al-Insyirah yang tadi kita bahas. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Oh ya, sebelumnya mohon izin saya menyampaikan informasi terkait kendala yang kami senantiasa dapatkan. Ada banyak permintaan terkait dengan kajian online ini, bagaimana bisa mengakses. Selama ini saya senantiasa mempublish kegiatan ini melalui WA broadcast ya. Namun ternyata seiring banyaknya peserta, ternyata melalui WA broadcast itu ternyata tidak semuanya sampai kepada penerimanya begitu. Jadi mohon izin, seandainya tidak mengganggu waktunya, saya share link WA group. Insya Allah tidak akan mengganggu barangkali karena WA grupnya saya setting agar tidak senantiasa ada notifikasi. Jadi disetting agar hanya informasi terkait kegiatan asyifa saja akan ada notifikasi, tapi tidak akan bisa ada chat lainnya di luar kegiatan masjid asyifa. Kami share di di laman chat di Zoom ini, silakan diklik atau bisa jika ada kesulitan saya share juga nomor saya, nanti akan kami kirimkan link. Itu saja mungkin informasi pada malam ini. Terima kasih. Kita tutup kegiatan malam ini dengan mengucap doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ustaz atur nuhun di sakala Ustaz nuhun pisan. Waalaikumsalam. Nuhun. Waalaikumsalam.